Orang Chinese di Indonesia ini mas, ya itulah 90%, 90% tuh ujungnya gini mas, ces. Orang pribumi Indonesia ini, itu 85% tuh ujung ke bawah. Udah ribet, ujungnya ke bawah. Tapi ingat, ketika dia lahir, keluar angka-angka. Nilai-nilai numeriknya keluar itu. Itu menentukan intelijensi dan besaran rezekinya mas. Itu udah dikasih Tuhan itu. Jadi ini statement jorok nih. Statement yang sesat dan menyesatkan sehingga masuk ke dalam subconscious orang Indonesia. Jadi mereka berlomba-lomba membuat tanda tangan itu yang seribet mungkin supaya nggak bisa ditiru orang lain, supaya nggak bisa dipalsukan. Nah ini paradigma ini yang harus kita hapus. Nah, Oke, Mas. Oke, tanda tangan tadi belum habis. Lanjut, Pi. Ya, itu kata orang kita atau Islam mengatakan tuh, ya nama itu doa, maka tanda tangan ini asal dari nama, makanya bentuk tanda tangan adalah bentuk doa ya. Yeah. Kemudian kata orang Belanda tadi handtekenen, kata orang Inggris tadi signature, tanda-tanda alami kami. Nah ini kalau orang pakar grafologi dia tahu mas, orang ini karakternya begini, ini orang kalau di warung kopi ini ngomongnya gede gitu kan, tapi ikat pinggangnya plastik gitu kan. Nah, itu tercermin di situ dibentuk tanda tangan itu. Nah kemudian apa kata pakar grafologi? Nah ini pakar grafologi, tanda tangan itu merupakan life path. Alur kehidupan, alur kehidupan yang kita bentuk sendiri, yang akan kita lalui, yang muncul dari subconscious, pikiran bawah sadar kita. Dan ini pasti akan mengkristal di kehidupan nyata. Pasti. Gitu. Hujan aja belum tentu, mendung belum tentu hujan kok. Nah, tapi ini ada hal yang pasti, gitu. Nah, kemudian jadi menurut pakar grafologi di dunia tadi, itulah alur kehidupan yang kamu bentuk sendiri. Jadi fluktuasi ini kita yang bentuk sendiri dan akan kita lalui. Liku-liku itu tadi yang kita bentuk itu mas, akan kita lalui. Yang udah kita bikin sendiri, akan kita lalui sendiri. Jadi makanya kalau orang dari Jakarta mau ke Sukabumi, ngapain main-main ke Banten? Ya udah cari aja jalan pintas yang menuju ke Sukabumi, kira-kira gitu. Cari jalan yang paling simpel. Nah, tanda tangannya simpel. Jadi kenapa orang Indonesia hari ini mereka itu tanda tangan itu kok ribet orang Indonesia nih. Itu gimana ceritanya? Orang Indonesia kok tanda tangannya nggak bisa dibaca, kok ribet semuanya? Nah, gitu? kenapa ada sebuah statement yang sesat dan menyesatkan dari pendahulu kita? Gimana? Apa statementnya? Tanda tangan jangan yang gampang ditiru orang, nanti dipalsukan. Wah belagu amat, duit cuma pego di rekening, takut dipalsukan. Nah kira-kira gitu. Nah jadi sementara orang yang punya triliunan gitu, nggak takut dipalsuin. Iya kan, tanda tangan nama aja kayak Bill Gates apa nama itu tanda tangannya, nggak takut dipalsuin. Jadi ini statement jorok nih, statement yang sesat dan menyesatkan sehingga masuk ke dalam subconscious orang Indonesia. Jadi mereka berlomba-lomba membuat tanda tangan itu yang seribet mungkin supaya nggak bisa ditiru orang lain, supaya nggak bisa dipalsukan. Nah ini paradigma ini yang harus kita hapus. Gimana orang-orang Chinese di Indonesia nih mas? Yang saya tahu mereka punya ilmu tanda tangan cuma satu kok. Satu aja ilmu. Apa, Pi? Ujungnya harus naik, biar hoki. Naik. Walaupun depannya kadang-kadang ribet. Iya. Gitu. Ujungnya harus naik. Tapi itu menjadi keyakinan kolektif orang Chinese ya? Iya, sehingga ini statement ini masuk ke subconscious bangsa ini, ke bangsa Chinese yang ada di Indonesia ini. Iya. Itu masuk ke subconscious mereka. Jadi mereka apapun tanda tangan mereka itu ujungnya harus naik, biar hoki. Iya. Orang kita pribumi tanda tangannya joget-joget mas. Nah ini ujungnya ke bawah pula, jalur kere. Kere maning, bangkrut maning. Yeah. Ini menjadi servo mekanisme yang berulang. Dan Babe ngamati sendiri gitu ya? 23 tahun.
orang Chinese di Indonesia ini Mas, ya itu 90% tuh ujungnya gini Mas, ces. Orang pribumi Indonesia ini itu 85% tuh ujung ke bawah. Udah ribet ujungnya ke bawah. Hah? Dia bilang, aku kok miskin be. Aku bilang kamu miskin itu kan doa kamu dikabulin. Iya. Kamu bersyukur. Ah, babe bercanda, gitu kan? Betul. Doa dikabulin kok kere. Kamu minta kere? Allah kasih apa? Ya kasih kere. Iya, Itu belum tanda tangan tuh kayak barcode. Barcode yang terhubung servernya sama server utama Allah punya. Jadi Allah nggak mungkin lah ngawasin satu orang aja gini. Wah, 7 miliar manusia yang mau diawasin. Kalau nggak computerized, kalau nggak sistem yang bekerja, ya mengawasin kecerdasan semesta. 7 miliar manusia. Ini sistem. Udah ada barcode-nya, tiap orang tuh udah punya barcode. Jadi terhubung dengan servernya Allah gitu. Doa itu udah jadi barcode aja gitu. Iya. Nah, Babe. Di tantangannya itu gitu. Oke. Kan ada yang tanya nih, Be. Be, kalau tanda tangannya kan udah di KTP, Be. Gimana cara ngerubahnya, Be? Gitu, Be, katanya, Be. Gampang. Anda tinggal buat statement. Saya pernah dulu ke seorang notaris di Dewi Sartika Cawang, ya. Di situ, Pak, saya mau melegalisir tanda tangan saya yang baru, boleh nggak? Oh, merubah tanda tangan, Pak? Iya. Itu hak privasi. Bapak nggak perlu ke sini, ya kan? Bapak nggak perlu ke sini. Iya. Itu hak privasi Bapak. Terus gimana caranya, Pak? Supaya saya tanda tangan saya diakui ketika saya ke bank. Oke. Supaya kita diakui. Iya. Waktu kita mau bikin SIM baru, misalnya. Gampang, Pak, caranya. Buat aja statement, surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Babe Haris, tanggal lahir sekian, bulan sekian, tahun sekian. Mulai hari ini saya akan merubah bentuk tanda tangan saya yang lama, titik 2, buat tanda tangan yang lama. Sebagai spesimen, kanan kiri. Kemudian, dan akan merubahnya menjadi bentuk tanda tangan saya yang baru, seperti ini. Buat 2, kanan kiri, gitu kan ya, spesimennya. Demikianlah surat keterangan ini, surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar dapat dipergunakan di mana tempat yang diperlukan. Lalu kita closing, umpamanya Jakarta, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya yang membuat pernyataan, itu ditandatangani Mas, dengan tanda tangan yang baru di atas materai. Gesek. Nah, baru di bawahnya nama kita. Kemudian ini kita laminating supaya awet. Waktu kita mau withdraw ke bank, ya, udah bawa ini. Nanti kan kita dikasih struk tuh, struk penarikan ya sama teller, sama kasir ya. Mbak, loh ini kok tanda tangannya? Kita tanda tanganin aja situ tanda tangan yang baru gitu. Kita buat tanda tangan yang baru kan. Lalu nanti dia ngomong, Pak, kok beda dengan spesimen yang ada di kami? Unjukin itu, sah. Bahkan nanti bank akan membuat spesimen baru untuk tanda tangan kita yang baru. Nah, itu sah. Mau kemanapun sah, Mas. Karena itu statement itu pernyataan dari kita sendiri. Itu hak privasi kita sendiri. Sah, legal, secara hukum, dimanapun itu kita buat. Nah, jadi kan mudah. Ya, inna ma'al usri yusra. Setiap masalah pasti ada solusinya. Pasti ada solusi. Iya kan? Oke ya, teman-teman yang tadi mau apa tuh namanya, tanya soal namaku berapa Bang dan lain sebagainya, nanti ya, itu nanti. Dan karena ini sebenarnya servis ini nggak murah teman-teman, jadi nanti yang saya bacakan yang gift-nya paling banyak aja nanti, tapi ya. Saya mau lanjutkan ke pertanyaan B. Ini B, apa tuh namanya? Tanggal lahir. Soal tanggal lahir. Iya, soal tanggal lahir. Nah, soal tanggal lahir itu gimana, B? Apa ngaruh gitu? Ya, apakah kemudian memang sangat berpengaruh gitu? Terus, jadi gini ya. Kalau misalnya berpengaruh kan berarti bisa kan dioperasi, diajukan gitu. Bisa. Inna ma'al usri yusra. Oke. Apa nggak ngelanggar takdir, Be? Nah, itu nanti.
Oke, saya akan cerita dulu. Oke. Tanggal lahir, begitu orang brojol lahir gitu mas, keluar digitalnya itu. Ayo kan, digitalnya keluar tuh. Nilai-nilai numerik itu keluar mas. Tanggal, bulan, dan tahun. Bener nggak? Ini jatah dari Tuhan. Oke. Saya nggak bisa ngerubah tanggal lahir. Nggak mungkin dong saya datengin tuh waktu dia mau lahir, emaknya saya rapetin dengkulnya biar dia nggak lahir. Saya nggak bisa. Iya kan? Apalagi orang tuh di Sukabumi, saya di Medan kan gitu. Nggak bisa. Saya nggak bisa ngerubah tanggal lahir. Nggak bisa ngerubah tanggal lahir. Dia mau lahir situ, itu udah kodratnya, udah takdirnya. Tapi ingat, ketika dia lahir, keluar angka-angka, nilai-nilai numeriknya keluar itu. Itu menentukan intelijensi dan besaran rezekinya mas. Itu udah dikasih Tuhan itu. Udah dikasih itu dari tanggal lahir itu. Nah jadi kita lahir di suatu titik, di suatu tanggal, seperti pohon yang lahir atau tumbuh di suatu lahan. Nah sekarang sampean ini tak kasih cerita sedikit. Bayangin sampean punya lahan 2 hektar nih. Ya. 2 hektar. 2 hektar ya. Kemudian di lahan sampean itu ada batu gede, segede gajah tuh. Udah bisa ngebayangin? Di atas batu tadi ada cekungan yang berisi cekungan, mas. Cekungan yang berisi tanah. Ya. Katakanlah volumenya itu sebaskom gitu. Jadi di atas batu yang gede itu ada cekungan. Di situ ada tanah. Di situ tumbuh duren. Pohon duren. Oh, duren. Duren, mas. Ini contoh aja itu. Karena banyak yang seneng duren ketimbang rambutan gitu. Aku seneng rambutan soalnya. Seneng rambutan. Nah, dah. Di mana kita tahu duren itu nanti kalau gede dia, mas, buah tangga segede gaban ya kan. Buahnya juga bisa lebat. Itu potensinya. Potensi maksimal dari sebatang pohon duren itu adalah batangnya bisa gede, buahnya bisa lebat. Maaf, bisa lebat maksimal gitu. Sampai sebagai penggemar duren, ngelihat batang duren yang baru sejengkal tadi, yang daunnya baru 5 lembar. Ini harus hidup. Karena di lahanku ini belum ada pohon duren kan gitu kan. Kan gitu kira-kira ini, mas. Tahu. Dia harus hidup. Dia lahirnya di situ. Ini kita bilang lahirnya, mas. Titik lahir gitu. Plek. Terbuka kelopak itu, plek. Nah, itulah lahirnya dia. Di tempat seperti itu. Ya kan? Kemudian dia jadi secengkal ini, tumbuh di tempat seperti itu, lahir di tempat seperti itu. Takdirnya dia lahir di tempat seperti itu. Kalau kita diemin, lalu apa yang sampean pikirkan dan apa yang sampean akan lakukan terhadap pohon duren yang tumbuh di situ? Gampang, Be. Geser, Be. Pindah, Be. Pindahkan. Itu solusi kan? Sampean sepakat itu? Sepakat bahwa harus pindahkan ya? Supaya dia batangnya gede, buahnya lebat ya? Nah, sampean cerdas. Nah, kalau sampean diemin situ, karena ada yang saya tanya, kalau saya pupuk, Be. Ada yang bilang saya pagar, Be, batunya. Ya? Ada yang bilang saya siramin. Ada yang bilang saya jaga. Nah, itulah menyatakan, ya gitu, mas. Ya kan? Ya gitu. Kalau dia bisa mengatakan, oh saya pindah. Nah itu langsung ketahuan itu. Bagaimana cepatnya dia berpikir, pindahkan, solusi. Kenapa dipindahkan, mas? Coba sampean, kenapa dipindahkan? Iya, karena nggak akan bisa tumbuh besar di situ, wong bawahnya batu besar gitu kan. Akarnya nggak bisa nerobos. Iya, nggak bisa ke bawah. Didiemin di situ. Dipupuk kayak nanti dia kalau tumbuh baru semeter aja, daunnya nambah banyak. Potensi tertiup angin, tumbang. Nggak jadi panen duren. Betul. Gitu kan. Makanya pindahin, nah, itu logika. Jadi, nah begitu juga tadi tanggal lahir kita. Atau saya kasih sebuah ilustrasi lain. Sampean ditakdirkan lahir di pinggir laut yang rumahnya tiang-tiang pancang itu, masuk ke laut, kakinya itu. Tertakdir lahir di situ. Ya, ini kalau kita cerita takdir, karena takdir itu ada dua, mas. Fix, takdir yang fix, yang tetap, yang kita nggak bisa rubah. Misalnya kematian, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu takdir-takdir kiamat kapan. Itu takdir yang fix namanya. Kita nggak mampu melakukan perubahan itu. Tapi ada takdir yang fleksibel, ya kan? Takdir yang fleksibel ini
Ini yang Allah perintahkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Sampean mindahin batang durian, pohon durian tadi itu untuk perubahan supaya dia berpotensi untuk batangnya jadi lebat, batangnya gede, buahnya lebat, kan itu. Baru layak kalau saya kasih pupuk situ. Oh iya, iya. Cari lahan yang sesuai dengan keinginan durian tadi. Nah, sampean itu tertakdir lahir di pinggir laut. Udah agak remaja sampean itu. Wah, ini tiang-tiang ini udah mulai lapuk nih. Kena angin kengek. Belum lagi panas teriknya pinggir laut itu kan bisa membakar kulit. Kemudian angin tadi yang bikin rumah goyang-goyang, belum lagi ombak yang kadang buar nyiprat ke dalam lewat jendela, belum lagi ada potensi tsunami. Sampean boleh dong, Pak, Bu, ya opo carane pindah sekok ini, ketok ya orang nyaman belas gitu kan. Boleh dong pindah ke tempat yang nyaman, ya, yang tidak membahayakan, nyawa kita, gitu. Meminimize servone mekanisme negatif, Mas. Itu kalau kembali ke cerita Bosman tadi kan, ini ilmu Bosman ini, servo mekanisme. Nah, dah, iya kan, untuk membuang itu. Begitu juga dengan tanggal lahir. Saya nggak bisa ngerubah pohon itu mau tumbuh tek di situ, saya nggak bisa ngerubah. Dia udah takdirnya tek kebuka kelopak di situ. Tapi bisa digeser. Yang ini brojol lahirnya di pinggir laut tadi itu, di rumah panggung di atas laut tadi itu, di tepian laut. Lahir di situ, saya nggak bisa geser, nggak bisa dipindah itu. Kalau orang yang tanggal lahirnya kemudian keluar nilai-nilai numeriknya dengan potensi yang begini, kalau dia kias, namanya kias, Mas. Jadi jangan. Ini solusi ya. Solusi jangan sampean bilang nanti, oh aku ngerubah tanggal lahir loh. Wah, gagah tuh sampean ngomong gitu kan. Sampean tuh merubah takdir Tuhan. Sampai ngajarin babe kena lagi babe kan gitu. Kena babe Haris nyuruh ganti tanggal lahir. Kan saya udah bilang saya nggak bisa. Kan tidak sedikit memang itu ngelawan takdir itu. Iya. Gitu kan, cuman kita mengkias data lahir. Dan kita yang kita hadirkan nanti fakta-fakta di lapangan aja seperti apa gitu aja, Be. Konkretnya gitu aja. Iya. Rasulullah itu tanggal lahirnya bagus kok. 20 April 571. Itu secara Masehi. Lunar kalender. 20 April 571 Masehi. 20 ini ekivalen 11, Mas. Karena 1 tambah 1 itu 2. 20 itu 2 tambah 0 juga 2. Jadi kekuatan angka 2, ya, angka 11, angka 20, 29, 38, dan seterusnya, ini sama. Yaitu ekivalen dengan 11. Master number. Dan totalnya itu juga 10. Kayak guru kita, Bosman. Saya cari googling di nggak ketemu. Di Google. Tanggal lahirnya ya? Lahir di Madiun 1960. Tanggal lahirnya itu dirahasiakan, nggak ada orang tahu. Saya nyari bertahun-tahun nggak nemu. Iya. Orang pinter dia. Ternyata kita kemarin tahu ya tanggal lahirnya. Di Ancol itu. Mungkin Majusari, Mundosari itu mesti di dalam lingkaran itu yang jelas 19 November, ya kan. Nah, jadi wah, pantesan, pinter gitu kan. Pinter ya, Be. Bosman itu pinter. Tanggal lahir menentukan pinter nggaknya iya seseorang? Dong. Iya, Mas. Kalau tanggal lahir rendah, tanggal 3, tanggal 12. Tanggal lahir saya termasuk goblok apa pinter, Be? Sampai tanggal berapa? 17. 8 kan? 8 ini kalau rapor kan udah biru, dia nggak merah. Lumayan ya? Ada lumayan itu. Iya. Nah, itu kan. Nah, ini orang ini kalaupun nanti dia pintar umpamanya, itu udah faktor lain dari nama depan, Mas. Oke. Dari nama itu mengangkat karena itu karisma. Bosman itu berapa sih kalau dihitung? Kalau Bosman dia nilai numerik itu nama panggung ya. Bosman itu 11 itu. 11 ya? 11 itu. Oh, pinter juga ya. Makanya kan top juga dia. Jadi orang kelasnya high class lah. Kalau tanda tangannya Bosman, Be? Ayo, Be. Kalau tanda tangan Bosman, aku nggak mau bahas, Mas. Nggak mau bahas. Oke. Jadi ya itu off the record lah. Oke. Siap. Saya nggak mau bahas. Siap. Lanjut, Be. Tanggal harapan lahir saya lagi, sih kalau beliau tuh mau ke jenjang yang. Tapi kan pernah jatuh kan dulu, Bosman ya? Pernah jatuh kan? Iya, servo itu akan berulang. Waduh, mateni uang, Be. Ya.
Ya mudah-mudahan nanti. Nah, jadi kita sayang beliau guru kita, ya. Beliau punya ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan itu bagus untuk bangsa ini ke depan. Beliau juga punya 3.000 anak yatim kan. Iya, iya. Nah, ini kan orang yang baik itu kan seperti itu. Jadi ini orang harus kita jaga, support. Bagaimana orang ini bisa leading nanti. Kalau dia peduli yatim aja itu kan berarti peduli rakyat kan. Iya kan. Anak yatim aja dipelihara kok. Iya, tugasnya negara udah. Nah, jadi kalau orang seperti ini dia tuh pegang sebuah kementerian kadang-kadang. Orang seperti ini pegang kementerian itu di bawahnya beres, Mas. Jadi orang-orang yang pegang kementerian yang banyak bla 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 dan bla bla bla, ini orang nggak beres. Nggak cocok dia taruh di situ. Nggak cocok. Kalau nggak cocok, jika sesuatu dipegang oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu rumus mutlak. Tanya sama orangnya bodoh, ngerti.